Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, walaupun secara online dan melalui YouTube ini, di mana ini merupakan pertemuan yang 10 untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Dan pembahasan yang akan kita sama-sama lakukan ini berkaitan dengan satu proses dalam manajemen pemasaran yang cukup besar eh, dampaknya ya, sehingga sebuah perusahaan atau lembaga atau perorangan dalam berbisnis ini bisa menentukan eh, pasarnya, dan setelah menentukan pasarnya tentu bagaimana menindaklanjuti untuk ditawarkan sebuah produk atau jasa yang kita miliki atau yang perusahaan di tempat kita bekerja nanti ya. Proses itu adalah penentuan target pasar. Jadi ini merupakan langkah kedua. Setelah langkah pertama, kita melakukan segmenting. Oke. Dalam targeting ini yang akan kita bahas yaitu definisinya, termasuk bagaimana cara untuk menentukan target yang tepat, dan bonusnya nanti Bapak akan jelaskan tentang positioning. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, mari kita mulai. Jadi, penentuan target pasar ini istilahnya adalah targeting. Jadi, Bapak mengingatkan kembali ya, bahwa ada 3 proses pemasaran yang cukup besar dampaknya untuk di dalam sebuah institusi bisnis, sehingga institusi bisnis itu atau perusahaan itu bisa melakukan penawaran produknya, baik itu dalam bentuk produk atau jasa, sesuai dengan pasar yang dituju, ya, sesuai dengan eh, penggunaan dari produk atau jasa tersebut. 3 proses itu adalah segmenting, targeting, dan positioning, atau biasa kita singkat dengan STP ya. Segmenting, targeting, positioning. Dan segmenting itu sudah kita bahas di pertemuan yang ke-9, di mana segmenting itu adalah membuat kelompok-kelompok kecil di antara populasi yang besar atau kelompok yang besar. Yang kemudian setelah kita buat menjadi kelompok kecil itu, kita akan lebih mudah untuk menargetkan kelompok mana yang akan kita pilih, yang kita akan sasar sebagai pasar pertama atau pasar kedua atau langkah pertama dalam perusahaan, sehingga perusahaan ini bisa melakukan penawaran bisnis, baik itu jasa atau produknya ya. Oke, ini dia targeting. Perusahaan memutuskan berapa banyak dan segmen pasar mana yang dipilih, yang dibidik dari kelompok-kelompok besar yang kemudian dibagi-bagi menjadi kelompok kecil. Itulah proses segmenting ya, baik itu dilakukan berdasarkan pembedanya itu geografis, misalkan kota A dan kota B, kota Bandung dan kota Cimahi ya, atau juga bisa dari sisi demografis ya, misalkan pendapatan masyarakatnya dalam angka rupiah, ada yang pendapatan range 2 juta sampai 3 juta, 3 juta sampai 5 juta, dan seterusnya. Bisa juga dibedakan dari sisi usia, ya, usia 25 sampai 35 tahun, 36 sampai 45 tahun, dan seterusnya, ya. Bisa juga dibedakan dari sisi ras, gitu ya, warna kulit, gitu. Nah, setelah dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil, lalu kita target, ya. Perusahaan memutuskan berapa banyak dan segmen mana pasar yang akan dibidik. Apakah boleh targeting itu lebih dari satu segmen? Boleh, tergantung dari tujuan perusahaan dan kemampuan perusahaan. Nanti kita akan bahas. Oke, inilah beberapa kriteria segmentasi pasar yang efektif
yang tepat untuk kita bidik atau yang tepat untuk kita pilih. Yang pertama adalah terukur, yang kedua adalah substansial, yang ketiga adalah dapat diakses, yang ke yang ketiga ya, yang keempat adalah dapat dibedakan, dan yang kelima dapat ditindaklanjuti. Ya, definisinya seperti apa? Yang terukur adalah bahwa kita sebagai perusahaan bisa memastikan ya besarnya segmen tersebut ya. Kemudian bagaimana daya beli segmennya dan juga bagaimana karakteristik segmen itu ya. Dari besarnya segmen. Besarnya segmen artinya kita bisa mengetahui berapa jumlah warga atau penduduk atau masyarakat atau orang yang berpotensi menjadi pelanggan kita. Datanya bisa didapat dari mana? Datanya bisa didapat dari Badan Pusat Statistik, baik itu tingkat kota atau juga tingkat provinsi atau juga tingkat nasional. Gitu ya, di Badan Pusat Statistik. Kemudian daya beli segmen. Nah, kenapa ini penting? Karena belum tentu seseorang atau kelompok itu minat dengan produk kita, tetapi dia tidak memiliki kemampuan atau daya beli terhadap produk kita. Sehingga kita dalam kriteria terukur, kita juga harus mengukur daya beli segmennya. Ini dilihat dari mana? Dilihat dari demografis pendapatannya. Ya, apakah pendapatannya itu 2 sampai 3 juta tadi ya, 3 sampai 5 juta, misalkan tergantung dari produk kita. Apakah produk kita memang kebutuhan sehari-hari yang notabene kalau kebutuhan sehari-hari itu harganya lebih murah. Kalaupun mahal karena itu butuh, bisa jadi dibeli gitu ya. Beras misalkan begitu ya. Kemudian karakteristik segmen juga. Apakah karakteristik ini lebih ke lifestyle ya? Apakah karakteristiknya itu melekat dengan lifestyle-nya? Misalkan saudara bisnisnya sepatu sneakers. Apakah sepatu sneakers-nya yang butuh desain yang kekinian, yang anak muda, atau misalkan yang lebih berusia dewasa, jadi sneakersnya nggak butuh warna-warni, tapi yang penting kuat begitu ya. Nah, itu karakteristik segmennya. Jadi disesuaikan antara produk atau jasa kita dengan karakteristik, daya beli segmen, dan besaran segmen tersebut. Gitu ya. Itu kriteria segmentasi pasar efektif yang pertama, terukur. Yang kedua adalah substansial, di mana kita harus bisa memastikan bahwa segmen yang substansial itu artinya segmen yang berukuran besar dan menguntungkan. Tentunya dilihat dari cocok atau tidaknya antara segmen yang akan kita pilih dengan produk yang kita akan tawarkan. Jangan sampai misalkan bisnisnya adalah sepatu sneakers, ya, notabene untuk cowok dan anak-anak muda penggiat olahraga misalkan, tapi dijualnya ya melalui Facebook Ads misalkan salah sasaran, malah disasar pada orang-orang yang berusia 45 sampai 60 tahun, bahkan 70 tahun. Nah, nanti informasi yang akan dipaparkan di Facebook tidak akan diterima karena segmennya tidak substansial, berbeda ya antara produk yang ditawarkan dengan segmen yang dibidik begitu ya, sehingga tidak menguntungkan begitu, dan ukurannya jadi kecil karena tidak sesuai dengan yang bisa diproduce gitu ya, atau kinerja produk kita tidak cocok dengan segmen tersebut. Itu adalah kriteria segmentasi pasar efektif yang kedua, yaitu substansial. Yang ketiga adalah kriterianya dapat diakses, di mana kita sebagai perusahaan harus bisa memastikan bahwa segmen ini dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Dapat dijangkau artinya dapat dikejar ya, dapat didatangi ya segmennya melalui offline atau online. Tentu sekarang banyak mengandalkan online. Bisa dengan menggunakan sosial media dan fitur iklannya seperti Facebook Ads, Instagram Ads.
kemudian Google Ads, ya, atau dengan juga YouTube, atau juga dengan celebrity endorser, gitu ya. Dan dilayani secara efektif. Artinya tools dalam marketing itu banyak. Misal salah satunya adalah flyer, ya. Kita akan harus bisa melihat apakah flyer atau istilah aktivitasnya flyering itu cukup efektif untuk segmen yang akan kita bidik. Kalau ternyata kita jualannya sneakers, kemudian kita membidik anak muda, saat ini tools yang menggunakan flyer itu tidak cocok. Yang lebih cocok adalah menggunakan sosial media, ya, dengan sosial media Instagram misalkan, lalu kita misalkan kerjasama dengan endorser, lalu endorser itu buat posting, dan kemudian kita mix and match dengan programnya Instagram Ads. Kita bayar sekian rupiah, lalu nanti akan engagement-nya akan kelihatan. Nah itu ya, dilayani secara efektif. Kemudian dapat didiferensiasi atau dibedakan secara sederhana. Nah, kriteria yang keempat, yakni didiferensiasi ini adalah di mana kita sebagai perusahaan harus memastikan bahwa segmen dapat dibedakan secara konseptual dan memberikan respon yang berbeda untuk setiap elemen bauran pemasaran atau istilahnya 4P yang berbeda. Jadi, secara produk untuk segmen A gitu ya, produknya adalah A. Segmen B, produknya adalah B. Segmen C, produknya adalah C. Dan segmen D, produknya adalah D. Itu yang didiferensiasi. Tapi Pak, apakah kita sebagai perusahaan artinya harus memiliki lebih dari satu produk dan artinya lebih dari satu segmen? Bisa iya, bisa tidak, tergantung ya. Nanti ada terspesialisasinya apa? Apakah terspesialisasi pasar? Artinya kalau terspesialisasi pasar, jadi produknya kita banyak, tapi kita khusus membidik pasar satu itu. Atau kita terspesialisasi produk. Produk-produknya khusus tapi untuk pasar yang banyak. Nah, nanti kita akan bahas di slide yang setelah ini, ya. Nah, 4P masih ingat? Product, price, place, promotion. Sehingga satu segmen itu sebaiknya dibedakan. Produknya, harganya, toko dan atau tempat online yang dimana dia bisa menjangkau produk kita, dan juga eh, promosinya juga berbeda-beda gitu ya. Misalkan produk A terbatas untuk hari ini, produk B terbatas untuk 100 orang pertama gitu ya. 4P yang berbeda-beda. Ingat 4P adalah bauran pemasaran atau istilah bisnisnya marketing mix gitu ya. Nah, yang kelima, dapat ditindaklanjuti. Sekali lagi, kriteria segmentasi pasar efektif yang kelima adalah dapat ditindaklanjuti. Di mana kita sebagai perusahaan harus memastikan bahwa program pemasaran 4P kita yang efektif dapat diformulasikan untuk menarik dan melayani segmen. Jadi bukan hanya menarik, tapi juga kita bisa masuk untuk melayani segmen. Artinya produk, jasa kita, pelayanan kita harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, ya. Dan ditindaklanjuti juga sama kaitannya dengan tadi ya, dapat dijangkau. Ya, karena untuk kita bisa follow up, kita harus bisa menjangkau supaya kita bisa memaparkan, menginformasikan, memberitahu bahwa ada produk mereknya A, manfaatnya A, cocok untuk Anda, harganya sekian, dapat dibeli di sini, promosinya ini, silakan beli sekarang juga. Nah, misalkan seperti itu ya. Dapat ditindaklanjuti, Saudara. Itu adalah 5 kriteria segmentasi pasar yang efektif. Kita ulangi, 1 terukur, 2 substansial, 3 dapat diakses, 4 dapat didiferensiasi, dan 5 dapat ditindaklanjuti. Sebagai gambaran, contoh, misalkan Anda punya 5 segmen, di mana segmen yang pertama itu lengkap, ada terukur, ya kriterianya, kemudian substansial, dapat diakses, dapat dibedakan, dan dapat ditindaklanjuti. Lalu di sisi yang lain Anda punya segmen yang kedua, terukur, substansial, dapat diakses, namun tidak dapat dibedakan. Agak berkurang sedikit ya. Kemudian segmen yang ketiga, artinya pasar yang ketiga. Sama-sama terukur, sama-sama substansial, tapi sayangnya tidak dapat diakses. Dan segmen yang keempat, terukur, namun tidak substansial,
tidak cocok gitu antara produk dengan pasar yang kita bidik. Dan yang kelima, tidak terukur. Saudara, segmen mana yang akan dipilih oleh perusahaan apabila Anda sebagai manajer pemasaran? Tentu jangan memilih segmen yang nomor 5 dan jangan memilih segmen yang nomor 4. Begitupun sama untuk pilihan segmen nomor 3 dan 2 itu tidak lebih baik dibanding segmen nomor 1 yang lengkap ya, terukur, substansial, dapat diakses, dapat dibedakan atau didiferensiasikan dan dapat ditindaklanjuti ya. Oke, berikutnya, bagaimana proses kita menyeleksi pasar sasaran? Yang pertama adalah mengevaluasi segmen pasar. Artinya kita menilai segmen pasar yang sudah ada, ya. Bagaimana cara menilainya? Yang kita harus perhatikan dua faktor, yaitu satu, daya tarik struktural segmen. Artinya daya tarik segmen itu terhadap kita sebagai perusahaan. Apa saja poin-poinnya? Yang pertama adalah ukuran pertumbuhannya. Jadi pertumbuhan segmen tersebut tinggi, diperlihatkan dari total penjumlahan ya sales pada segmen tersebut untuk barang-barang yang serupa. Kita bisa jadikan itu contoh sebagai ukuran pertumbuhan. Kemudian jumlah secara kuantitas orangnya juga bertambah. Itu bisa dijadikan juga ukuran pertumbuhan. Profitabilitas yang kedua, ya. Tingkat potensi keuntungannya harus lebih besar, profitabilitas, ya. Kemudian skala ekonominya dan resikonya rendah. Kita melihat bisa dengan pasar yang sudah ada, ya, dengan produk yang hampir mirip dengan kita atau istilahnya pesaing. Kita lihat bagaimana perkembangan pesaing tersebut, apakah bagus atau tidak. Pun kalau bagus, artinya itu ada potensi kita bisa masuk. Tapi kalau tidak bagus, itu masih ada dua kemungkinan. Potensinya memang rendah, atau produk pesaing tidak cocok. Artinya kita bisa masuk ke pasar tersebut, masih bisa masuk. Cuman tergantung riset yang harus kita lakukan. Atau penelitian. Bisa penelitian yang rumit, bisa penelitian sederhana. Ya, penelitian yang rumit dilakukan atau diminta bantu boleh ke lembaga riset ya, seperti misalkan lembaga pendidikan atau misalkan ada istilahnya konsultan bisnis atau konsultan marketing, itu kita bisa minta bantu ya. Kemudian yang kedua, dua faktor itu, yang pertama tadi daya tarik struktural, yang kedua adalah tujuan dan sumber daya perusahaan. Nah, maksudnya tujuan dan sumber daya perusahaan itu begini. Setiap perusahaan pasti punya visi, punya misi. Itulah yang dimaksud dengan tujuan perusahaan. Bagaimana langkah yang akan diambil ya. Apakah perusahaan itu punya semangat yang tinggi, risk taker, sehingga tujuannya ingin cepat dalam perkembangan bisnis. Nah, tentu dalam membuka cabang akan cepat juga. Satu cabang selang 2 bulan atau 3 bulan bikin lagi. Selang 2 bulan atau 3 bulan bikin lagi. Itu tujuannya yang fast track gitu ya. Ada juga yang tujuannya slow-slow aja perusahaannya, maka ya tergantung dengan perkembangan cabang satu, baru memikirkan untuk cabang yang kedua. Itu satu contoh dari tujuan perusahaan. Dan sumber daya ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Kekuatan atau sumber daya itu apa saja? Ada sumber daya manusia, ada sumber daya modal, uangnya gitu ya. Yaitu bisa dari dana sendiri atau dana investor atau dana dari pinjaman dari pihak ketiga gitu ya. Kemudian sumber daya informasi, sumber daya mesin, dan sumber daya teknologi. Itulah macam-macam sumber daya. Jadi misalkan di antara kalian yang nanti ke depan bercita bisa jadi sneakers misalnya, tujuan perusahaannya 1 bulan ingin punya satu cabang. Tahun berikutnya ingin punya satu pabrik yang karyawannya 500 orang, luas pabriknya sekian ratus meter, dan jumlah mesinnya sekian ratus pieces ya. Dan yang ingin dihasilkan dari sneakers itu perharinya sekitar 200 pasang sepatu misalkan seperti itu. Itu sudah bisa kita lihat tujuannya adalah perusahaan yang ingin cepat ya. Maka sumber daya perusahaannya tentu harus ditunjang dan harus menunjang dengan tujuan itu ya. Modalnya kuat, informasinya juga banyak, kemudian SDM-nya juga siap, ya, Anda sebagai leadernya juga harus siap dengan kapasitas dan kompetensi yang tentunya tidak mudah gitu ya, tapi pasti bisa.
Manjada wajada. Ketika kita punya keinginan yang kuat, kita kejar, kita semangat, insya Allah pasti bisa, ya. Kemudian eh, sumber daya mesinnya juga harus ditunjang, kemudian asetnya juga harus ditunjang, dan teknologinya juga harus menunjang karena teknologi akan bisa membantu ya menyederhanakan sesuatu yang sulit gitu ya. Lalu yang kedua, prosesnya setelah kita bisa mengevaluasi segmen pasar, berikutnya adalah memilih segmen pasar tersebut yang tentunya memenuhi kriteria tadi ya, daya tarik strukturalnya tinggi, tujuan dan sumber perusahaannya tepat, cocok, dan tinggi juga, ya. Nah, memilih segmen pasar itu seperti apa? Perusahaan harus memutuskan segmen mana dan berapa banyak segmen yang akan dilayani. Sekali lagi, segmen mana dan berapa banyak. Jadi dari berbagai banyak segmen itu dipilih boleh dari satu. Ya, berapa banyak dan yang mana? Apakah kota A, kota B, kota C atau kota A dan kota B atau kota A dan kota C ya dan yang lainnya. Itu contohnya ya. Yang akan dilayani dengan mempertimbangkan pola pemilihan pasar sasaran yang terdiri dari konsentrasi segmen tunggal, spesialisasi selektif, spesialisasi produk, spesialisasi pasar, atau cakupan seluruh pasar. Seperti apa gambarannya? Ini Bapak perlihatkan secara matriks, namun sebelumnya kita ilustrasikan proses evaluasi segmen pasar tadi menjadi pola pikirnya seperti ini ya. Daya tarik segmen terdiri dari kriterianya ada 5, ada ukuran, pertumbuhan, profitabilitas, skala ekonomi, dan risiko yang rendah ya. Mengevaluasi segmen pasar, lihat dari tujuan dan sumber daya, tujuan dan kekuatan sumber daya. Oke, sebelum kita ke matriks yang targeting tadi, ini ada satu kasus ya, di mana kita sebagai perusahaan dihadapkan dengan 3 pasar dan tugas kita adalah memilih segmen mana dari 3 pasar tersebut ya, berdasarkan daya tarik segmen dan tujuan sumber daya. Oke, kita melihat di sini ada variabelnya. Yang pertama daya tarik segmen. Variabel yang kedua, tujuan dan sumber daya perusahaan. Nah, setiap variabel itu memiliki beberapa indikator. Indikator untuk daya tarik ada ukuran pasar, ya, seberapa besar ukurannya, ukuran pasarnya, apakah 1.000 orang, 2.000 orang, 3.000 orang, begitu ya. Lalu pertumbuhan pasar, bagaimana pertumbuhan dari tahun ke tahun, year on year, semester to semester, gitu ya. Baik itu totally pembelian di pasar tersebut atau jumlah orangnya, gitu ya, produknya juga gitu. Kemudian daya belinya seberapa kuat dilihat dari pendapatan dari segmen tersebut ya. Kemudian indikator yang mohon maaf yang kedua yang keempat dan seterusnya ini merupakan indikator dari variabel tujuan dan sumber daya perusahaan. Ada target kuantitatif, fungsi pemasaran, fungsi operasi, SDM dan keuangan. Target kuantitatif adalah tujuan-tujuan perusahaan, misalkan jumlahnya cabang gitu ya. Nah, fungsi-fungsi pemasaran ini fungsi-fungsi manajemen yang harus ada dalam perusahaan, ya, kekuatan sumber daya pemasaran, sumber daya operasinya, SDM dan keuangannya, gitu ya. Nah, lalu diberikan persentase yang kemudian itu dinamakan bobot. Dan bobot ini siapa yang memberikan? Anda sebagai pengusaha, Anda sebagai manajer pemasaran, ya, atau Anda sebagai pemilik perusahaan. Bobot. Bagaimana cara menentukan bobot 40%, 25%, 35% dan seterusnya? Ini melihat dari seberapa penting indikator itu. Kalau memang ukuran pasar lebih penting dibanding pertumbuhan pasar dan daya beli, maka bubuhkan bobot lebih besar dibanding pertumbuhan pasar dan daya beli. Sehingga kita lihat bisa 40%. Ya. Kemudian bobot untuk pertumbuhan pasar 35% dan bobot untuk daya beli 25%. Begitupun bobot untuk fungsi pemasaran di sini lebih besar karena perusahaan artinya bisa melihat bahwa pemasaran butuh daya riset, kemudian butuh tools yang digunakan untuk pemasaran, kemudian tim yang solid dan bisa mengetahui betul apa kebutuhan dan keinginan pelanggan sehingga budget
dan hal lainnya memang dibutuhkan lebih banyak di bidang fungsi pemasaran ya, sehingga diberikan bobot 35%. Teknologi pemasaran juga harus mumpuni, begitu ya. Kemudian bobot yang kedua lebih besar lainnya adalah operasional atau operasi dan SDM, lalu ada fungsi keuangan dan target kuantitas diberikan 10%. Sehingga total secara daya tarik segmen bobotnya harus 100% dan juga total bobot untuk tujuan dan sumber daya perusahaan juga harus 100%. Nah, ini adalah segmen-segmen yang kita punya. Ada segmen A atau pasar A, ada segmen B atau pasar B, dan segmen C atau pasar C. Kita singkat sebagai SA, SB, SC. Nah, lalu kita berikan skor di antara bobot dan segmen-segmen tersebut. Ada yang diberikan 65, 83, 74, dan seterusnya. Bagaimana cara memberikan skor ini, Pak? Tentunya skor ini harus melakukan riset terlebih dahulu. Tapi apakah bisa adjustment? Bisa. Di-adjust Anda sebagai pemilik perusahaan, ya. Melihat dengan fenomena yang ada, situasi yang ada, melihat pasar di lapangan seperti apa, bertanya terhadap pesaing, bertanya terhadap orang-orang yang ahli, kemudian juga melihat informasi yang dapat Anda terima informasinya di media sosial, di website yang eh, berafiliasi dengan informasi tersebut dan relevan, atau juga dari pemerintahan, ya, atau Anda melakukan riset sendiri tadi ya, sehingga Anda mendapatkan skor-skor ini. Ya, kita lihat ukuran pasar, ya, segmen A itu nilainya 65, tapi ukuran pasar B nilainya 73, lebih besar. Dan ternyata ukuran pasar diraih oleh segmen C 81. Nah, skor ini harus paling besar itu 100 dan paling kecil itu 0. Ya, sehingga kita bisa dengan mudah nanti mengkalikannya dengan bobot. Apakah harus sama totalnya? Ya, harus sama. Eh, Range yang diberikan antara segmen A, B, dan C itu harus sama. Kalau misalkan 0 sampai 100, range-nya untuk pasar A sama, pasar B dan pasar C juga begitu, ya. Baik. Berikutnya, skor untuk pertumbuhan pasar diraih oleh segmen A, lebih besar 83%. Dan untuk daya beli ternyata yang lebih besar adalah segmen A lagi, 74, ya. Kemudian dari target kuantitas ternyata segmen C lebih unggul 85 skornya, dan untuk indikator fungsi pemasaran itu 82 untuk segmen C, ini yang unggul, dan fungsi operasi yang unggul itu adalah segmen A 81 poinnya, dan fungsi SDM yang unggul karena mungkin dekat dengan kantor ya, kemudian bisa dengan mudah mendapatkan karyawan di wilayah itu gitu ya, sehingga segmen B yang unggul, dan fungsi keuangan yang unggul adalah 75 dari segmen C. Skornya 75. Jadi memungkinkan dengan segmen C ini HPP-nya bisa akan lebih murah. Adjust-nya seperti itu, ya. Nah, begini cara mengukurnya. Oh, cara menghitungnya. Kita harus menghitung rata-rata dari bobot setiap pasar dan kita harus menghitung rata-rata dari rata-rata. Nah, menghitung rata-rata dari bobot setiap pasar caranya adalah skor pasar tersebut dikalikan dengan bobot ditambah dengan eh, skor di indikator lain dikalikan dengan bobot indikator yang kedua. Ditambah skor di pasar tersebut ya untuk indikator yang ketiga dikalikan dengan bobotnya. Jadi angka 24,50 ini didapat dari hasil ya penjumlahan antara perkalian 40% dikali 65 ditambah 35% dikalikan 83 ditambah 25% dikali 74 ya, kurung tutup, lalu kemudian dibagi 3 atau dirata-ratakan hasilnya 24,51 sekian, kita bulatkan jadi 24,52. Begitupun untuk cara menghitung 24,27 dan 25,47, sehingga nanti dapat rata-rata dari rata-ratanya adalah pembagian 3 atau perata-rataan dari setiap rata-rata pasar ya. 24,52 ditambah 24,27 ditambah 25,47 dibagi 3. Ya, hasilnya 24,75.
Begitu. Dan begitupun untuk mencari yang warna hijau ini untuk beberapa indikator di variabel tujuan dan sumber daya perusahaan, ya, sehingga didapatkan rata-rata dari rata-ratanya untuk daya tarik segmen 24,75 dan untuk tujuan dan sumber daya adalah 15,65. Yang kemudian angka tersebut menjadi sumbu tengah di dalam pembuatan matriks. Nah, ini tadi daya tarik segmen rata-rata dari rata-ratanya 74,75 dan tujuan dan sumber dayanya adalah 15,63. Lalu kita berikan titik atau sumbu X dan sumbu Y, begitu ya. Kita lihat segmen C. Ya, kita lihat segmen C ini ada di posisinya sebelah kanan atas. Karena daya tarik segmennya lebih dari nilai rata-rata dan tujuan sumber dayanya juga lebih dari nilai rata-rata. Kita kembali ke slide yang tadi. Ini ya, segmen C. 25,47 lebih dari 24,75 dan 16,01% lebih dari 15,63 sehingga posisinya ada di kanan atas. Untuk yang segmen B dan segmen A ada di kotak yang sama, yaitu ya di kotak yang kiri bawah. Artinya dari ketiga ini kita bisa melihat bahwa segmen C itu yang lebih bisa kita referensikan untuk dipilih karena punya daya tarik segmen yang lebih tinggi dan tujuan sumber daya perusahaan juga cocok, pas, dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Begitu ya, segmen C. Nah, kasus kedua, memilih segmen terbaik berdasarkan skala ekonomi. Di sini kita lihat keterangannya ya. Untuk kita bisa memilih segmen terbaik berdasarkan skala ekonomi dan profitabilitas, maka kita harus menghitung di antara satu kapasitas produksi normal ya per tahun misalkan dalam satuannya itu unit. Lalu kita juga harus menghitung kapasitas produksi pada skala ekonomi, kemudian harga jual yang diharapkan dari biaya standar per unit dalam bentuk persentase, dan jumlah biaya tetap pada kapasitas normal dalam satuan rupiah, dan jumlah biaya variabel pada kapasitas normal dalam satuan ribuan rupiah. Ya, ini kita dihadapkan dengan data produksi, harga, dan biaya produksi per tahun berdasarkan nama merek untuk setiap segmen ada 4, ada D, E, F, dan G. D, E, F, dan G. Ya, oke. Untuk pasarnya D, kapasitas produksinya itu 24.000 ya. Yang dimana ini lebih unggul dibanding pasar-pasar atau segmen yang lainnya. Lalu kapasitas produksi pada skala ekonomi itu lebih tinggi juga untuk pasar yang D. Berikutnya, harga jual yang diharapkan dari biaya standar itu ini lebih unggul yang murah-murah ya, yaitu pasar D dan E, gitu ya. Karena harga jual yang diharapkan lebih kecil, tentu itu ambil yang paling kecil, ya. Jumlah biaya tetap pada kapasitas normal, ya, ambil yang paling kecil juga, kayak ini fixed cost, biaya itu harus rendah-rendahnya, maka yang unggul adalah pasar G, ya, dengan 31.200.000, namun disingkatkan di dalam ribuan rupiah, jadi 31.200. Dan untuk biaya variabel pada kapasitas normal, ya, yaitu kapasitas normalnya ini masing-masing, ini jumlah biaya variabelnya ya. Di mana lebih unggul karena biayanya lebih murah adalah yang G, 24.180. Lalu kita akan menghitung sampai pada skala ekonomi dan profitabilitas. Bagaimana? Seperti ini. Untuk menghitung profitabilitas, kita perlu mendapatkan informasi. Ya, informasi apa? Satu, laba pada eh, kapasitas skala ekonomi dan juga informasi dari penjualan pada kapasitas skala ekonomi atau KSE, ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan laba dari KSE itu adalah ini di kodenya 9 dan penjualan pada KSE itu kodenya 10. Bapak akan terangkan dari bawah supaya tidak bingung nanti ya. Ya. Dari data-data yang dapat kita terima informasinya, itu 1 sampai dengan nomor 5 kita sudah dapatkan dari soal. Nah, tinggal bagaimana kita kemudian menghitung nomor 6 ini ya, biaya per unit. Karena untuk profitabilitas kita harus menginformasikan dari ujung dan ujungnya adalah biaya per unit. Biaya per unit didapatkan dari 4 tambah 5 dibagi 1.
Empatnya apa? Jumlah biaya tetap pada kapasitas normal, ditambah jumlah biaya variabel pada kapasitas normal, sama-sama kapasitas normal, dibagi satu, yaitu kapasitas normal itu sendiri. Ya, sehingga didapatkan biaya per unit pada kapasitas normal. Apabila kita lihat biaya per unit pada kapasitas normal di antara 4 pasar ini, tentu yang lebih unggul adalah yang lebih murah dan diperoleh oleh pasar yang G. Dia pasar yang G. Walaupun kapasitas normalnya sedikit, tetapi biaya per unitnya lebih murah, 3.550. Oke, clear satu. Yang kedua, itu kodenya nomor 7. Apa itu? Itu adalah harga jual per unit pada kapasitas normal. Rumusnya adalah poin 6 ya dikalikan dengan poin 3. Poin 6 itu apa? Biaya per unit pada kapasitas normal tadi dikali dengan harga jual yang diharapkan ya dari pasar ya, dari biaya standar. Sorry, dari biaya standar. Nah, apabila kita melihat 4 pasar yang tadi ada, D, E, F, dan G, maka harga jual per unitnya adalah diunggulkan itu dari, ya, kembali oleh, ini G ya, sorry, untuk yang E, karena lebih murah, sekian poin ya, karena ini 4.416, ini 4.437,5. Jadi harga jual per unitnya pasar tentu akan merespon yang lebih murah, yang E ya. Tapi apakah nanti kita lihat profitabilitasnya lebih unggul yang mana? Sebenarnya bisa kita lihat langsung sih ya. Oke. Clear nomor 2 dan berikutnya yang ketiga adalah poin yang 8. Apa itu poin 8? Yaitu biaya per unit pada KSE ya. Poin 8 didapat dari 4 dibagi 2, poin 4 dibagi poin kedua, yaitu jumlah biaya tetap pada kapasitas normal dibagi dengan kapasitas pada skala ekonomi, ya, pada kapasitas skala ekonomi. Oke, ditambah poin 5 dibagi 1. 5 itu apa? Jumlah biaya variabel pada KN atau kapasitas normal dibagi dengan kapasitas normal itu sendiri. Sehingga kalau kita lihat dari 4 pasar ini, yang lebih unggul tentunya adalah ini ya, pasar yang G. Jadi, kita bisa ketahui, kita bisa jawab ya, di mana kita bisa memilih segmen berdasarkan skala ekonomi, artinya pasar yang G ya, karena biaya per unit pada kapasitas skala ekonomi yang paling rendah itu adalah di pasar G. Sehingga potensinya akan lebih banyak untuk dipilih dan ini merupakan segmen yang sangat menarik untuk kita pilih ya. Berikutnya, 2 langkah menuju kita bisa menjawab profitabilitas. Untuk menjawab profitabilitas pada KSE, kita membutuhkan informasi. Satu, kita harus menghitung laba pada KSE, dan yang kedua adalah penjualan pada KSE. Nah, untuk menghitung laba pada KSE, ya, itu kita ibaratkan poinnya 9. Cara menghitungnya adalah poin 7 dibagi dengan poin 8, poin 7 dikurangi poin 8, ya, kemudian hasilnya dikalikan poin yang kedua, kapasitas pada skala ekonomi. Sehingga dari 4 pasar tersebut kita bisa melihat bahwa yang paling besar memiliki laba pada KSE adalah poin atau segmen yang G dengan 28.282,5. Setelah itu, poin yang terakhir yang harus kita cari adalah penjualan pada KSE, di mana caranya adalah ini kita ibaratkan poin ke-10 dengan caranya poin yang ke-7 dikalikan dengan 2. Poin yang ke-7 itu apa? Betul, harga jual per unit pada kapasitas normal dan dikalikan 2, kapasitas pada skala ekonomi ya. Sehingga didapatkan yang paling tinggi adalah segmen yang D, 1200, 1.200.000, atau kalau di dalam rupiahkan dalam ribuan juga 120.120.000. Oke. Nah, kita berikutnya akan membandingkan antara laba kapasitas skala ekonomi dibanding dengan penjualan pada kapasitas skala ekonomi. Sini kita bisa mendapatkan profitabilitas pada kapasitas skala ekonomi.
ya. Dan didapatkanlah dari 4 pasar ini ternyata perbandingannya adalah lebih besar untuk segmen yang G, 30,94%. Kenapa? Karena kita bisa melihat di sini untuk pembaginya 9 dibagi 10 ini lebih kecil ya penjualannya, dan labanya pada skala ini jauh lebih besar, sehingga hasilnya ya cukup jauh perbedaannya antara segmen D, E, dan F. Sehingga kita bisa memilih segmen yang E karena profitabilitasnya 30,94%. Begitu, hadirin. Nah, ini adalah pola-pola pasar sasaran ya, di mana ada konsentrasi segmen pasar tunggal. Artinya kita bisa melihat yang garis vertikal ini adalah pasar, yang garis horizontal ini adalah produk. Di mana di sini kita lihat ada satu pasar dan juga satu produk. Inilah yang disebut konsentrasi segmen pasar tunggal. Artinya, kalau hitungan perusahaan kita seperti ini, perusahaan G ya, kita menghitung skala ekonominya, kemudian kita menghitung profitabilitasnya, ternyata kita cukup akhirnya memilih satu segmen karena kita punya satu produk, artinya kita bisa termasuk ke dalam perusahaan berkonsentrasi segmen pasar tunggal ya. Nanti contohnya ada. Kemudian ada yang spesialisasi selektif, di mana kemampuan perusahaannya punya 3 produk dan mampu dan juga sanggup untuk melayani 3 pasar. Ya, produk A untuk pasar yang A, produk B untuk pasar yang B, produk C untuk pasar yang C. Nah, itulah yang disebut spesialisasi selektif. Ya, setiap pasar punya produknya tersendiri. Contohnya ini. Ya, ini makanan sup ular. Makanan sup ular ini tidak semua orang suka, artinya segmennya khusus, pasarnya juga khusus. Dan kita sebagai perusahaan hanya bikin sop ular misalkan. Nah, maka kita sebagai perusahaan restoran yang menyajikan sop ular, itu adalah kita termasuk perusahaan yang konsentrasi segmen pasar tunggal. Kemudian ini adalah Citylink, di mana perusahaan yang mengambil segmen menengah bawah, dan Citylink ini adalah anak perusahaan atau perusahaan lain dari perusahaan yang begitu besar kita kenal dalam penerbangan, yaitu adalah Garuda Indonesia. Namun kita lihat Garuda Indonesia dari sisi harga tiketnya yang sangat cukup mahal ya, atau lebih tinggi lah dibanding dengan tiket-tiket yang lain. Karena mahal murah itu kan tergantung dari perspektif orang ya. Menurut Bapak sih tiket-tiket Garuda cukup mahal ya. Oke, Garuda adalah eh, perusahaan penerbangan yang sangat berhasil di Indonesia dan menjadi market leader juga di maskapai penerbangan di Indonesia. Ya, Garuda Indonesia. Dan Garuda Indonesia ini ingin mengambil pasar yang masih berpotensi dia jadikan pelanggan. Kalau Garuda Indonesia itu segmennya adalah middle up, nah middle low-nya ini bisa diambil oleh Garuda Indonesia. Apa itu? Adalah perusahaan namanya adalah Citylink. Sehingga Garuda Indonesia punya segmen untuk yang middle low, ya, yang harga tiketnya membutuhkan yang lebih murah, tapi manfaat, kemudian kualitas pelayanannya cukup bagus. Nah, itu diadakanlah perusahaan baru namanya Citylink. Sehingga orang berpersepsi bahwa perusahaan penerbangan yang bisa dijadikan mitra untuk bepergian penerbangan, harganya cukup ekonomis, bersahabat dengan kantong yang middle low, tapi pelayanannya luar biasa dan keamanannya juga bagus, ya Citylink gitu pilihannya, ya. Itulah artinya Citylink di pasar tertentu, misalkan pasar A dengan produknya A, dan Garuda Indonesia dengan pasar B untuk produknya yang B. Itu adalah spesialisasi selektif. Berikutnya adalah pola pasar sasaran. Nah, pola pasar sasaran ini ya, yang ketiga dan yang keempat ada yang spesialisasi produk.
Tadi sebetulnya sama-sama pola pasar sasaran tuh ya. Yang spesialisasi produk artinya dia punya satu produk, tapi produk ini bisa digunakan untuk beberapa pasar lainnya. Misalkan Anda punya produknya sepatu sneakers, tapi sepatu sneakers ini bisa digunakan untuk anak-anak, untuk remaja, dan juga untuk orang tua. Misalkan mereknya adalah Bata, gitu ya. Nah, Bata itu semua segmen ada, gitu ya. Kemudian Ardiles misalkan kayak gitu. Beda dengan Nike ya. Kalau Nike yang untuk agak-agak tua susah cari sepatu yang cocok ya dengan merek Nike. Kemudian produk yang spesialisasinya pasar. Jadi produknya banyak tapi pasarnya itu satu. Jadi dia menguatkan pasar itu menjadi konsumennya, menjadi konsumen satu perusahaan itu dengan menciptakan produk yang banyak tapi segmennya itu lagi, ya. Hebat. Nah, bagaimana dengan cakupan pasar yang keseluruhan? Produknya banyak, segmennya juga banyak. Itulah yang dilakukan dengan Indofood, ya, dengan makanannya, ya, snack-snacknya, kemudian mie instannya, apalagi ya, dan kue-kue lainnya, wafer-wafer, Indofood punya. Segmennya wafer untuk yang bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, Indofood punya. Mie juga punya. Kue-kue yang lainnya juga punya. Hebat. Perusahaan ini tujuannya besar, sumber dayanya besar, dan tentu tadi ya, daya tarik segmennya juga dia ambil seluruhnya. Dan menjadi perusahaan yang besar. Indofood. Nah, perusahaan besar dapat mencakup seluruh pasar dengan dua cara umum, yaitu pemasaran yang tidak terbedakan dan pemasaran yang terbedakan. Nah, pemasaran yang terbedakan yang pertama adalah boran pemasaran perusahaan, di mana yang tidak diferensiasi itu artinya 4P-nya menuju ke satu pasar yang sama. Tetapi kalau yang diferensiasi, yang terbedakan, yang terbedakan, itu setiap perusahaan itu tentunya perusahaan besar ya, kalau yang terdiferensiasi, itu fokusnya terbagi-bagi, tetapi punya boran pemasaran masing-masing. Jadi segmennya A, boran pemasarannya A. Segmennya B, boran pemasarannya B. Segmennya C, boran pemasarannya C. Begitu hadirin. Jadi, misalkan Garuda Indonesia, bauran pemasarannya Garuda Indonesia, ya. Produknya Garuda Indonesia, place-nya juga khusus Garuda Indonesia, harganya harga tiket Garuda Indonesia, Saudara. Beda dengan Citylink. Citylink, harganya ya harga Citylink, harga ekonomis. Pelayanannya, pelayanan Citylink, ya dengan cukup baik tapi tidak semewah Garuda Indonesia, ya. Kemudian keamanannya hampir sama tapi tidak sehebat Garuda Indonesia. Jadi bauran pemasarannya berbeda. Untuk segmen yang berbeda-beda juga. Itu adalah pemasaran yang terdiferensiasi. Saudara, demikian materi di manajemen pemasaran pertemuan 10 tentang targeting dan bonus satu lagi tentang positioning. Positioning itu adalah bagaimana perusahaan bisa menunjukkan bahwa merek dan atau merek dalam sebuah produk atau jasanya ada di dalam benak pelanggan, ya. Usaha dari perusahaan untuk menciptakan merek dan jasanya, ya, merek baik di dalam produk dan jasanya ada di benak pelanggan. Nah, proses adanya di benak pelanggan ini adalah proses yang sangat-sangat susah, tapi ya tadi menjadi pasti bisa ya. Tentu dengan hal-hal yang banyak harus kita lakukan. Iklan yang begitu banyak, kemudian apa namanya, pemaparan informasi terkait dengan produk dan jasa kita yang begitu banyak juga, begitu berkali-kali. Bahkan bisa jadi untuk positioning itu kita tempelkan iklan kita di acara televisi, di radio, di podcast, kalau sekarang di YouTube, sosial media juga harus bermain, dan majalah, dan seterusnya. Nah, positioning ini berkaitan dengan pembeda antara produk kita dengan produk yang lain. Jadi kalau misalkan Bapak menyebutkan contoh air mineral yang terbaik di Indonesia adalah mungkin ada yang berpikirnya Aqua, ada yang berpikir Le Mineral, ada yang berpikir Ades. Nah, tergantung karena setiap orang berbeda-beda persepsinya, berbeda-beda nilainya, dan berbeda juga produk yang dipilih. Sehingga positioning setiap orang juga berbeda-beda, ya. Lalu misalkan kendaraan beroda dua, ya, kendaraan bermotor roda dua yang hemat
hemat bahan bakar dan harganya tidak terlalu mahal. Apakah mereknya? Mungkin ada yang menjawab Honda, mungkin ada yang menjawab Yamaha, mungkin juga karena dari dulu menggunakan Kawasaki, dia menjawabnya Kawasaki, bukan Kawasdini gitu ya, Kawasaki. Ya, tergantung setiap orang sekali lagi berbeda-beda persepsinya, pemilihan produknya, kemudian sampai ke bagaimana pemosisian merek yang ada di benaknya. Saudara, dengan demikian kita harus bisa eh, juga mengkaitkan antara teori ini dengan kehidupan ya. Dimana kalau kita menjadi orang yang begitu bermanfaat dirasakan untuk setiap orang, kita punya positioning yang bagus bahwa orang lain bersahabat dengan kita itu memberikan manfaat yang baik sehingga positioning kita di mata orang lain adalah yang baik. Namun pesan dari Bapak sebetulnya apabila kita mengharap penilaian dari manusia tidak lebih penting dibanding penilaian kita dari Tuhan kita. Jadi yang terpenting adalah memang selalu berbuat yang terbaik untuk siapapun. Baik, begitulah saudara materi untuk pertemuan di 10 di manajemen pemasaran ini. Selebihnya ini ada himne, Mars Management, itu silahkan dibaca aja di slide-nya ya. Terima kasih Bapak pamit. Kita ketemu lagi di pertemuan 11. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di Google Meet. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.